Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di channel YouTube ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam video kali ini kita akan membahas dan berbagi kisi-kisi umum, pedoman ujian praktek, dan penulisan soal ujian sekolah atau US Pendidikan Agama Islam kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum melanjutkan, silahkan like, komen, dan subscribe channel ini agar nanti bisa update info-info terbaru dari channel ini. Baik, ini dia bentuk filenya. Kisi-kisi umum ujian sekolah pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar tahun ajaran 2021-2022 kurikulum 2013, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Level kognitif, pengetahuan dan pemahaman. Level 1, mengingat kembali, mengidentifikasi, mengungkapkan kembali, mengutip, menafsirkan, mengklarifikasi, menerjemahkan, memberikan contoh, mengklasifikasikan, mengelompokkan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, memetakan, mencocokkan, menjelaskan. Lingkup materi Al-Quran, Quran Surat Al-Falaq dan Al-Fil, Akidah, Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan Al-Asami. Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Iman kepada kitab Allah. Akhlak, manfaat gemar membaca. Fikih, tata cara bersuci, tata cara sholat dan bacaannya. Sejarah peradaban Islam, kisah keteladanan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ayub alaihissalam. Aplikasi level 2, melaksanakan, mengimplementasikan. Lingkup materi Quran Surat An-Nasr dan Al-Kautsar, Quran Surat At-Tin dan Al-Ma'un, Quran Surat Al-Kafirun dan Al-Ma'idah, ayat 2-3, Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Akidah, Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Salam dan Al-Khaliq. Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqtadim, dan Al-Baqi. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. Iman kepada Qada dan Qadar. Akhlak, perilaku hidup bersih dan sehat, perilaku tawadu, ikhlas dan mohon pertolongan, perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari, perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Fikih, tata cara bersuci dari hadas kecil, sholat, tarawih dan tadarus Al-Quran. Sejarah peradaban Islam, kisah keteladanan Wali Songo, kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Level kognitif, penalaran level 3, membedakan, memilah, memfokuskan, memilih, mengorganisasikan, menemukan,
memadukan, membuat garis besar, menguraikan, menstrukturkan, mengatribusi, memeriksa, mengkoordinasi, mendeteksi, memonitor, menguji, mengkritik, menilai, merumus, membuat hipotesis, merencanakan, mendesain, menghasilkan, mengkonstruksi. Lingkup materi Al-Quran, Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Ikhlas, Quran Surat An-Nas dan Al-Asr, Quran Surat At-Tin dan Al-Ma'un, Quran Surat Al-Kafirun, Al-Maidah ayat 2-3, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Akidah, Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, Al-Azim, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada hari akhir. Akhlak, sikap santun dan menghargai teman, baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat sekitar. Perilaku, saling menghargai sesama manusia, sikap toleran terhadap sesama dan simpatik terhadap sesama. Fikih, zikir dan doa setelah sholat, hikmah ibadah sholat, hikmah puasa Ramadan, hikmah zakat, infak dan sedekah, sejarah peradaban Islam, kisah keteladanan Luqman alaihissalam, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Kisi-kisi dan pedoman ujian praktek. Ujian sekolah pendidikan agama Islam dan budi pekerti sekolah dasar tahun ajaran 2021-2022, kurikulum 2013, Direktorat Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021. Kisi-kisi dan pedoman ujian praktek pendidikan agama Islam sekolah dasar tahun pelajaran 2021-2022. Kompetensi dasar. 1. Aspek Al-Quran. Ini kadeknya melafalkan surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar dan jelas, menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Ikhlas dengan benar dan jelas. Kelas 1, materinya Quran Surat Al-Fatihah dan Quran Surat Al-Ikhlas. Indikator soal, peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafalkan satu surat pilihan atau ayat pilihan dari Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Ikhlas, Quran Surat An-Nas, Quran Surat Al-Asr, Quran Surat Al-Falaq, Quran Surat Al-Fil, Quran Surat At-Tin, Quran Surat Al-Ma'un, Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 atau Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Ini kadeknya melafalkan Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr dengan benar dan jelas, menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nas dan Quran Surat Al-Asr dengan benar dan jelas. Kelas 2, materinya Quran Surat An-Nas dan Al-Asr. Indikator soal, peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafalkan satu surat pilihan atau ayat pilihan dari Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Ikhlas, Quran Surat An-Nas, Quran Surat Al-Asr, Quran Surat Al-Falaq, Quran Surat Al-Fil, Quran Surat At-Tin, Quran Surat Al-Ma'un, Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 atau Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Kompetensi dasar, ini kadeknya membaca Quran Surat Al-Falaq, Quran Surat Al-Fi dengan tartil, kelas 4, materinya Quran Surat Al-Falaq dan Quran Surat Al-Fil. Indikator soal, peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafalkan satu surat pilihan atau ayat pilihan dari Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Ikhlas, Quran Surat An-Nas,
Quran Surat Al-Asr, Quran Surat Al-Falaq, Quran Surat Al-Fil, Quran Surat At-Tin, Quran Surat Al-Ma'un, Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 atau Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Kompetensi dasar menulis kalimat-kalimat dalam Quran Surat At-Tin dan Quran Surat Al-Ma'un dengan benar. Kelas 5, materinya Quran Surat At-Tin dan Quran Surat Al-Ma'un. Indikator soal, peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafalkan satu surat pilihan atau ayat pilihan dari Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Ikhlas, Quran Surat An-Nas, Quran Surat Al-Asr, Quran Surat Al-Falaq, Quran Surat Al-Fil, Quran Surat At-Tin, Quran Surat Al-Ma'un, Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 atau Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Kompetensi dasar menunjukkan hafalan Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13 dengan benar. Kelas 6, materinya Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Indikator soal, peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafalkan satu surat pilihan atau ayat pilihan dari Quran Surat Al-Fatihah, Quran Surat Al-Ikhlas, Quran Surat An-Nas, Quran Surat Al-Asr, Quran Surat Al-Falaq, Quran Surat Al-Fil, Quran Surat At-Tin, Quran Surat Al-Ma'un, Quran Surat Al-Kafirun, Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 atau Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 sampai dengan 13. Kompetensi dasar 2, aspek fikih. KD-nya mempraktekkan wudhu dan doanya dengan tertib dan benar. Kelas 3, materinya praktek wudhu. Indikator soal, peserta didik mempraktekkan wudhu dengan baik dan benar. Kompetensi dasar mempraktikkan sholat dan tata cara dan bacaan yang benar. Kelas 3, materinya praktek sholat. Indikator soal, peserta didik dapat mempraktekkan azan dan atau iqomah dengan benar. Peserta didik dapat mempraktikkan sholat wajib dengan tertib, tumak ninah, dan benar. Keterangan A. Azan dan iqomah untuk peserta didik laki-laki. B. Sekolah dapat mengembangkan ujian praktek pada kompetensi dasar yang lain. Lanjut berikutnya, kisi-kisi penulisan soal ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Disusun oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta 2022. Kisi-kisi penulisan soal jenis sekolah SD, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kurikulum 2013, alokasi waktu 120 menit, jumlah soal 40, bentuk soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan 30, isian nomor 31 sampai dengan 35, uraian nomor 36 sampai dengan 40. Ini nomornya, ini kompetensi dasarnya. Nah, ini untuk kelasnya. Diujikan semua untuk kelas 6. Ini materinya, ini level kognitifnya. Nah, ini indikator soalnya dan ini nomor soalnya. Baik,
Untuk mempersingkat, kita lanjut ke indikator soal. Soal nomor 1. Disajikan satu ayat Quran Surat Al-Ikhlas, peserta didik dapat menyimpulkan pesan pokok ayat tersebut dengan benar. Soal nomor 2. Disajikan satu ayat Quran Surat An-Nas, peserta didik dapat menyampaikan pesan pokok ayat tersebut dengan benar. Soal nomor 3. Disajikan deskripsi tentang hukum bacaan Alif Lam Syamsiah. Peserta didik dapat menentukan dari salah satu ayat Quran Surat At-Tin yang membuat hukum tersebut. Soal nomor 4. Disajikan tabel ayat dan arti Quran Surat Al-Ma'un. Peserta didik dapat memadukan ayat dan arti. Soal nomor 5. Disajikan Quran Surat Al-Anbiya ayat 4. Peserta didik dapat menjelaskan makna Quran Surat Al-Anbiya dengan Asmaul Husna Al-Alim. Soal nomor 6. Disajikan beberapa pernyataan dan makna Asmaul Husna. Peserta didik dapat memilih makna Asmaul Husna Al-Basir. Soal nomor 7. Disajikan beberapa nama-nama Rasul. Peserta didik dapat menentukan Rasul yang termasuk Ulul Azmi. Soal nomor 8. Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menunjukkan penerapan makna Asmaul Husna As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi dengan benar. Soal nomor 9. Disajikan deskripsi tentang perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 10. Disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri orang yang gemar membaca. Soal nomor 11. Disajikan beberapa perilaku seseorang. Peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan sikap santun. Nomor 12. Disajikan salah satu contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur dengan benar. Soal nomor 13. Disajikan narasi tentang sikap toleransi. Peserta didik dapat mengidentifikasi sikap toleransi antar umat beragama. Baik, soal nomor 14. Disajikan beberapa ketentuan wudhu. Peserta didik menentukan urutan wudhu dengan benar. Soal nomor 15. Disajikan tabel gambar, gerakan atau ketentuan sholat dan keterangannya. Peserta didik menghubungkan tabel tersebut dengan benar. Nomor 16. Disajikan beberapa ketentuan wudhu. Peserta didik menentukan urutan wudhu dengan benar. Soal nomor 17. Disajikan tata cara berwudhu secara acak. Peserta didik dapat mengurutkannya dengan benar. Soal nomor 18. Disajikan beberapa pernyataan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan hikmah puasa Ramadan dengan benar. Soal nomor 19. Disajikan kisah singkat perjuangan Nabi Adam alaihissalam. Peserta didik menentukan sikap keteladanan Nabi Adam alaihissalam. Soal nomor 20. Disajikan pernyataan tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Peserta didik menunjukkan sikap keteladanan tersebut.
Soal nomor 21, disajikan pernyataan tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam peserta didik menunjukkan sikap keteladanan tersebut. Soal nomor 22, disajikan narasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Peserta didik dapat menentukan keteladanannya sesuai dengan narasi tersebut. Soal nomor 23, disajikan deskripsi tentang jumlah rakaat sholat tarawih. Peserta didik dapat menentukan sikap yang benar dalam menyikapi perbedaan jumlah rakaat tersebut. Soal nomor 24, disajikan beberapa hikmah ibadah. Peserta didik dapat menentukan hikmah ibadah sholat. Soal nomor 25, disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menentukan manfaat sikap toleransi. Soal nomor 26, disajikan deskripsi tentang perilaku ikhlas. Peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 27, disajikan narasi tentang kisah keteladanan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Peserta didik dapat menemukan keteladanannya sesuai dengan narasi tersebut. Soal nomor 28, disajikan narasi tentang tugas malaikat. Peserta didik mampu menentukan nama malaikat yang sesuai dengan tugasnya. Nomor 29, disajikan tabel tentang nama Rasul dan kitab sucinya. Peserta didik mampu menentukan nama Rasulnya yang sesuai dengan kitab sucinya. Soal nomor 30, disajikan deskripsi tentang perilaku ikhtiar dan ikhlas terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku ikhtiar dan ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 31, disajikan pengamalan dari Quran Surat Al-Kafirun. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai. Soal nomor 32, disajikan beberapa pernyataan tentang hikmah keimanan. Peserta didik dapat menentukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Soal nomor 33, disajikan deskripsi tentang jasa orang tua, guru atau anggota keluarga. Peserta didik dapat mampu menerapkan perilaku terpuji dengan benar. Soal nomor 34, disajikan deskripsi tentang keutamaan di bulan Ramadan. Peserta didik dapat menentukan pelaksanaan sholat tarawih dengan benar. Soal nomor 35, disajikan narasi tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Siswa dapat menunjukkan keteladanan Nabi Daud alaihissalam yang dilakukan selama hidupnya. Soal nomor 36, disajikan beberapa perilaku kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan pengamalan Quran Surat An-Nasr. Soal nomor 37, disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menentukan contoh. Soal nomor 38, disajikan deskripsi kegiatan sehari-hari. Peserta didik dapat menentukan perilaku saling menghargai kepada sesama manusia dengan benar. Soal nomor 39, disajikan deskripsi tentang zakat, infak, dan sedekah. Peserta didik dapat menunjukkan manfaat infak dengan benar. Soal nomor 40, disajikan kisah singkat keteladanan Luqman. Siswa dapat menentukan bentuk nasihat yang diberikan oleh Luqman kepada anak-anaknya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq.
Ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.